bersetubuh di kelas pas yang lain sholat duha. Di saat yang lain mencari pahala, kamu malah maksiat. Ya, EYREKPUT. Semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Aku berasa kangen banget karena ini adalah syuting perdana setelah Lebaran. Jadi mungkin kalian akan ngelihat video ini tuh beberapa hari setelah Lebaran atau mungkin akhir bulan Mei gitu ya. Tapi ini adalah syuting perdana gitu kan. Terakhir aku syuting itu malapetaka guys. Karena endingnya sakit gitu ya, tiba-tiba habis syuting panas gitu kan, aneh ya. Sayangnya di sini nggak ada nggak ada tensi, jadi aku nggak tahu itu tensinya berapa, tapi aku merasa itu lagi rendah-rendahnya sih. Hari ini kita akan membahas konten. Jadi sudah lama di bulan Mei awal mungkin aku tuh sempat bikin story tentang jadi aku nanya di Instagram gitu kan, senakal apa kamu waktu SMA? Banyak tuh yang jawab gitu kan. Namanya kalau kita bicara SMA, kalau menurutku, waktu aku SMA itu adalah karena waktu itu aku masuk dari SMP negeri terus ke swasta gitu kan. Itu aku dimarahin karena sekali lagi ada namanya family disa. Jangan pakai istilah-istilah biar sok keren, enggak. Aku akan memakai istilah yang biar kalian mudeng. Kalau kalian lagi kumpul keluarga, terus kalian punya sepupu sepantaran tuh seusia, itu pasti kalian akan ditanyain, nanti SMA mau masuk mana gitu kan. Kalau di Semarang kan ada beberapa SMA favorit. Dan dulu itu kalau anak cewek mau nyebutnya SMK, misal aku mau masuk SMK tuh dimarahin. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal menurutku kalau masuk SMK tuh enak gitu loh. Kayak langsung udah ada magangnya, bener-bener nggak cuma teori doang tapi langsung praktek zamanku dulu. Terus ditanyain nih yang sepantaran, iya aku mau masuk SMA A, B, C. So aku mikir, aku terserah deh, yang penting sekolah gitu loh. Aku waktu itu tuh mikirnya gitu. Terus aku dengerin sampingku, aku SMA A, B gitu kan. Ya udah aku asal nyeplos aja, iya aku masuk SMA itu juga, aku cuma bilang gitu. Tapi endingnya aku nggak masuk SMA negeri itu guys, aku masuk SMA swasta. Yang mana SMA yang tak masukin itu sama kayak kakakku gitu ya. Terus waktu pendaftaran itu aku nggak dianterin orang tua guys. Jadi aku disuruh daftar sendiri. Alasannya kamu harus mandiri sana, daftar sendiri, fotokopi, daftar, terus macam-macam kayak ribet gitu kan. Udah akhirnya daftar, dimarahin, kamu tuh mau masuk SMA swasta tuh ngabisin duit apa segala macam gitu kan. Udah dimarah-marahin karena emang kayaknya kebiasaan gitu ya. Aku dari kecil emang selalu hampir tiap hari tuh dimarahin, diteot, diajar gitu-gitu. Jadi berasa jadi kebal gitu loh. Ya wis lah, yang marah-marah tuh waktu itu kakakku doang kayaknya. Mama papa malah menyarankan untuk masuk SMA yang deket rumah. Padahal SMA deket rumah aku tuh nggak banget. Aku nggak akan nyebut SMA yang mana. Sih udah lah ya, pokoknya intinya dimarah-marahin, akhirnya masuk lah tuh SMA. Menurutku masa SMA itu adalah masa-masanya kita benar-benar mengeksplor. Dan aku baru tahu ternyata banyak teman-teman sepantaranku waktu SMA itu udah banyak yang ngekos. Sedangkan aku taunya anak-anak ngekos itu waktu kuliah. Ternyata mereka tuh udah banyak yang ngekos dari SMA dan tinggal sendirian, bisa pulang malam, bisa clubbing dan lain-lain. Itu aku nggak tahu. Jadi SMA kelas 1 tuh aku masih alim-alim aja, tapi tetap di akhir semester tuh aku dimusuhin satu kelas gara-gara laki-laki. Dikira aku ngerebut pacar orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, santai-santai aja aku kan. Karena aku SMA tuh udah mulai kerja di luar, jadi aku nggak begitu berharap punya teman di sekolah. Terus masuk ekskul pramuka gitu kan. Aku nggak pernah mau masuk ekskul. Kok ekskul? OSIS tuh bukan ekskul ya? Aku nggak pernah mau masuk OSIS karena nggak tahu, kayak nggak pengen aja. Aku sukanya pramuka karena ada kemah, terus latihan tiap hari, terus kayak belajar tali temali. Kayak aku berasa punya kemampuan yang nggak dipunyai teman-temanku waktu itu ya. Di pramuka juga aku sempat dimusuhin, jadi kayak hidupku kurang afdol kalau nggak dimusuhin orang gitu dari kecil. Sakit banget. Jadi itu kalau menurutku SMA tuh waktu-waktunya mengeksplor diri, terjebak dalam pergaulan yang nggak baik dan gitu-gitu. Karena SMA itu kan peralihan dari mulai anak-anak ke remaja gitu ya. Ya sih, pokoknya antara peralihan gitulah. Biasanya kalau kelas 1, 2, 3 yang nakal-nakalnya tuh kan kelas 2 ya. Di aku kebalik. Jadi aku tuh rajin dan alimnya tuh di kelas 2 sampai bisa ranking. Terus di kelas 3-nya wah bedal. Aku pernah
izinnya tuh alfa sampai hampir 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih deh. Tapi untungnya wali kelasku baik, jadi cuma nulis kayak 3 hari sakit gitu. Alfanya cuma ditulis 3, padahal lebih dari itu. Hari ini kita akan bacain nih komen-komen atau yang masuk dari kalian. Waktu aku nulis ini, senakal apa kamu waktu SMA? Nih, yang pertama aja udah kayak gini ya, goblok. Ngerempon susune cah wadon. Artinya ngerempon itu grepe bisa, ngeremet juga bisa. Nah, antara kalau di mindsetku ngerempon itu rame-rame guys. Aku nggak tahu ngeremponnya dia rame-rame atau sendirian ya. Nih Mami Albert, ya itulah pokoknya namanya. SMA tuh soalnya aku udah banyak desas-desus yang nganggo wedok iki wae kayak gitu-gitu. Temanku ada yang udah kayak gitu. Karena aku nggak paham ke arah-arah situ dulu, jadi aku cuek-cuek aja gitu ya. Lanjut yang berikutnya, ngantemi bapakku. Semoga kamu di saat ini, di saat aku membacakan ini tuh kamu sudah menjadi sesuatu yang membanggakan orang tua ya. Aku punya temen, dia sering berantem sama bapak ibunya. Siapa lagi kalau bukan Davi? Davi lagi. Davi itu ceritanya kalau dibahas, itu tuh udah kayak Cinta Fitri. Season 7 aja nggak habis guys. Ya, makasih Davi. Lanjut, pernah ketahuan lagi nunjukin rasa sayang sama doi pas lagi sun bibir guru dateng. Hebat ya. Terus habis itu kamu diapain nih? Soalnya kalau hukuman-hukumanku waktu SMA tuh kayak suruh keliling satu sekolah, ngambilin sampah, masuk ke kelas-kelas. Tapi itu tuh endingnya bukan jadi kayak sanksi moral, tapi malah jadi apa ya? Jadi orang-orang yang dihukum tuh jadi kayak aku dihukum, jadi gitu kan, aneh ya. Ada dulu guru olahragaku tuh sumpritannya buantar banget sumpah, prit gitu tuh, neng kupingnya langsung ngasu goblok, kayak gitu rasanya, bualak banget. Sebenarnya dia bukan galak, tapi karena suaranya tegas dan lantang itu bikin kita getar gitu loh. Dan yang aku nggak suka dari guru olahragaku waktu itu tuh, dia kalau ngomong tuh pasti muncrat, jadi aku suka mundur-mundur gitu loh. Tapi iya muncrat gak enak banget ya. Udah gitu dia tuh suka yang maju-maju ke muka orang gitu loh. Udah gitu suka nyindir lagi. Tapi aku sama dia tuh untungnya lolos terus. Kayak kalau pakai kaos kaki kan di sekolahku dulu nggak boleh semata kaki, harus sebetis. Terus sepatu harus hitam polos, nggak boleh ada apa-apanya gitu kan. Ya aku sering disuruh nyeker sepatunya di ruang wakil kepala sekolah gitu, terus tak ambil, bedik aku. Lanjut, bedal dari sekolahan terus ke kos sama pacar sampai nginep, endingnya di DO dari sekolah. Cocok deh. Lah kok iso ketahuan? Ijo sampai ketahuan lah goblok ki. Lanjut. Bikin guru menangis. Karena apa nih kalau boleh tahu ya? Boleh komen di bawah nih, koe asu76 ya. Username-nya kayak ngawur-ngawur. Aku pernah sekali bikin guru nangis itu karena dia lagi ulang tahun gitu ya. Bu Nunung itu tuh mata pelajaran matematika. Aku tuh kalau duduk selalu di depan guru. Jadi meja guru kan ada yang meja yang mepet gitu kan, nah aku selalu duduk di situ. Pokoknya di deretan depan lah. Jangan berharap aku anak pintar, karena aku kalau duduk di belakang nggak akan merhatiin pelajaran, itu udah pasti. Dan aku pasti akan tidur atau makan yang kayak gitu-gitu. Jadi mending aku duduk di depan. Jadi Bu Nunung lagi jelasin di papan tulis itu kan, nulis terus aku jalan itik matiin lampu. Itu kalau nggak dia lagi ulang tahun ya, itu aku di DO mungkin ya, nilaiku langsung 0 gitu ya di raport, itu karena dia ulang tahun. Jadi nggak apa-apa, maaf ya Bu Nunung. Lanjut, naburin bedak di lantai biar guru kepleset. Ya Allah, kasihan loh kamu kalau mungkin waktu SMA tuh nggak mikir tentang jatuh duduk bisa buta, orang tua kalau jatuh tuh bisa stroke yang gitu-gitu ya. Tapi dulu aku paling mentok-mentok ngerjain guru itu kayak ngumpetin spidol. Biar jadi kan agak lama tuh, udah ambil spidol dulu di TU gitu, tapi dilama-lamain, muter ke kantin, muter ke kelas-kelas gitu. Paling parah enggak sih itu doang. Ki ngawur kok. Dulu tuh aku pernah punya guyonan, asu ki dosa ki aku. Gak jadi. Tapi ini lucu banget. Aku tuh pengen cerita tapi aku takut. Kualat sama guru tuh dampaknya gede loh guys. Jadi nggak, tak tahan aja. Jadi aku akan cerita ini off cam. Jadi kalau kalian ketemu aku, tagih aku cerita tentang Mbak SMA, ada cerita lucu apa? Ya, lucu banget. Terus goblok ki. Ini ada yang bilang gini, remes tetek guru, goblok. Mungkin gurumu, guru-guru apa?
kalau magang apa PPL ya, yang dulu tuh ada. Waktu aku SMP ada PPL susunnya gede banget. Sampai teman-temanku tuh kayak, dulu ana semongko loro jajar. Terus tuh kan aku balik lagi ya, dudukku depan kan. Kalau SMP tuh kan sering di rolling. Dalalah aku depan. Terus tuh dia tuh mau ngambil penghapus yang ada di mejaku. Terus kan dia agak bongkok gini tau. Terus aku salah fokus ke teteknya gitu loh, sampai nyentuh meja tuh kayak empuk banget gitu loh, kayak mak plenet gitu loh. Terus aku, kok aku enggak ya? Terus aku lihat punya aku lagi, kok aku enggak ya? Terus tak mat-mat kayak apa iki sumpelan, apa dikai bantal. Karena melenyoknya tuh kayak bantal. Kayak enak banget gitu loh. Maaf ya Bu. Lanjut. Dari Edwin, lemparin kaca mobil Capsek. Kue SMA wes berdikir amit-amit ya, kue kuliah ya toh. Tiba-tiba, ya kamu, saya nggak suka nilaimu ke mobil dosenmu, buat apa ya toh. Kakakku tuh nggak lulus kuliah yang cowok itu gara-gara mobilnya dilepas bannya apa. Aku lupa deh ceritanya, ngelepas ban mobil terus diumpet ke apa, motornya diumpet ke apa motornya dimasukin ke kampus gitu. Aku lupa. Terus habis itu dia suruh minta maaf karena cowok waktu itu gengsi ya, dia nggak mau minta maaf, akhirnya nggak dilulusin. Jadi syarat gurunya waktu dia mau lulus, jadi udah nyusun skripsi gitu. Syaratnya kalau kamu mau lulus itu kamu harus minta maaf ke saya, tapi dia nggak mau. Buh lah. Lanjut, ngatain guru bahasa Jerman, brot gembrot. Ngomong-ngomong soal ngatain guru. Dulu aku punya guru bahasa Indonesia namanya Pak Heri. Beliau itu terkenal antik gitu ya. Pokoknya kalau ngasih tugas tuh aneh-aneh aja, dapat nilainya susah dan lain-lain. Tapi belalah tuh pas sama aku tuh gampang gitu loh nilainya, walaupun aku sempat gak ikut ujian terus dapat tugas penggantinya tuh gampang. Padahal kakak kelas bilang, wah kui rada angel, kui gurune kudu disogok dan lain-lain. Jadi dia setiap masuk kelas kita tuh bawa rokok jarum. Jadi julukannya dia tuh Heri Jarum. jadi kalau aku nanya gitu ke berarti mata pelajaran itu apa tuh kayak lo Heri Jarum, oh ya wes, jadi kita udah paham itu bahasa Indonesia gitu loh. Tapi serius Pak Heri, mohon maaf nih Pak Heri, kayak orang nggak mandi, ngerti ya, kayak glumut gitu loh. Tapi pintar loh, itu udah S3, bayangin dong. Pintar, cuman kayak ya mungkin orang-orang pintar emang unik-unik gitu ya. Heri Jarum, sumpah ambune rokok jarum yang hitam merah tuh loh, yang baunya nggak enak banget. Iya itu baunya dia. Gak ada parfum mahal, gak, rokok jarum itu parfumnya dia. Lanjut nih, suka main SMA perempuan tapi gak pernah ngentot. Oh, suka main sama perempuan tapi gak pernah ngentot. Ya udah, itu ternakal. Gak percaya deh aku, apalagi yang ngomong laki nih. Ya tapi grepe-grepe pernah lah, cium-cium pernah, cuman gak sampai ngentot doang kan. Main-main ya. Lanjut. Dari Fadli nih, demoi susune koncoku wedok karo jebreti kotange. Di sekolahku nggak ada yang berani kayak gitu sih. Wedoknya soalnya ngeri-ngeri gitu ya, berani untuk mukul. Dulu SD tuh ada namanya temanku, SD tuh aku 3 kali nendang titik cowok. Yang pertama tuh karena aku penasaran, karena kakakku bilang, dek kamu kalau diapa-apain cowok, tendang titiknya tuh cowok nggak akan bisa bergerak. Ya aku membuktikan kata-kata kakakku ternyata benar. Itu pertama. Kedua, temanku ada yang suka bukain rok cewek-cewek. SD tuh kan roknya pendek-pendek ya. Kalau SMA tuh aku lengan panjang sama rok panjang. Waktu SD kan pendek-pendek, jadi asuki buka-bukai marak ke wedok-wedok bongok-bongok. Bahkan ada cewek yang sengaja basang untuk dibuka-buka gitu loh. Itu kan saru ya, tapi dia basang gitu loh. Kalau nggak mau ya udah kayak aku duduk rapat selesai, nggak akan dibuka gitu kan. Ya udah tak tendang aja titiknya. Mungkin kalau kamu ada di zamanku, kamu adalah salah satu korbannya. Lanjut, goblok. Dari Fikri_Lawrence, coli dalam kelas. Sepertinya kamu cocok bersahabat dengan Davi. Serius mas, beneran nggak bohong aku. Coli dalam kelas ki, masalahnya kelasku dulu ada CCTV-nya, jadi kita ngapa-ngapain tuh ketahuan gitu loh. Ki coli goblok. Lanjut. Nah ini sama, narik tali BH cewek sampai putus. Hah? Terus, ini harusnya kamu masuk BK dapat poin, kalau enggak skors loh. Nek aku guru BK nih, tak undang wong tuamu khususnya ibumu, terus tak jebret talinya, ibumu ngasih pedot. Sama aja anjing goblok ya. Ya kan tolol ya, dia ngomongnya cewek-cewek lagi bukan cewek. Berarti kan banyak. Astagfirullah. Lah foto nang. Rupamu kok BH ya mesti. Lanjut, ini ada yang bilang kalau hal ternakalnya adalah udut di toilet itu wajib. Setuju.
Jadi banyak anak-anak yang kejar-kejaran sama guru, ketangkep, masuk BK, kena poin, skors dan lain-lain, dihukum di lapangan tuh karena ngerokok. Dulu itu guruku ngehukumnya dengan misal rokoknya cuman, jadi gurunya tuh nyium-nyiumin tangan gitu loh, kan ketahuan ya pasti ya kalau habis ngerokok. Terus pak rokoknya taruh mulut disumet, dikon nyedot. jadi pak gede banget. Lanjut. Jadi provokator buat demo kepala sekolah. Sekolahmu ndi ki? Emang ada yang kayak gitu ya? Dulu aku nggak demo sih, kayak cuman guyon-guyonan gitu karena kepala sekolahnya ganti, kering banget gitu ya. Posturnya tuh kayak kering banget, pokoknya kayak tulang doang terus tinggi gitu kan. Namanya tuh Pak Widodo gitu. Terus aku membentuk suatu serikat gitu namanya APWG, anti Pak Widodo kering. Tapi nggak ada demo. Lanjut. Dari Raka. Balas mukul waktu guru memukulku. Ini tuh bisa dibenerin, bisa disalahin. Kayak kalau mungkin gurumu cuman gemes-gemes ngeplak, gemes-gemes gini-gini doang tuh, kalau mbok bales kasihan kadang. Lanjut, gak nakal tapi duit SPP kelas 1 sampai lulus ludes. Lah terus kok kowe jek iso di sekolah ke neng kono? Jek entok melu ujian. Hah? Harusnya kan gak boleh. Dari Brian_Anataf nih. Jangan sekali-sekali ya anak muda nilep uang SPP karena pasti kalian nggak bisa ganti. Kecuali kalian bisnis udah dari SMA udah bisnis yang bisa ganti uang SPP itu nggak masalah. Tapi nek kerjaanmu meng udah tutut kongko karo koncomu ngapain? Tak jamin ra iso ganti ra. Pasti ketahuan. Ending apa diajar bapakmu terus kowe sing mutung. Lanjut. SMA malah nggak pernah nakal karena di pondok nggak bisa keluar sama sekali. Baru saiki nakali. Tapi enggak sih, sepupuku yang di pondok, banyak sepupuku yang mondok ya guys, cewek cowok sama aja, bahkan di pondoknya dari SD, dari kecil gitu. Dimana aku waktu SD misal umur 6 tahun itu nggak bisa tidur sendirian, dia udah di pondok gitu. Banyak saudaraku yang kayak gitu dan endingnya nggak ada yang nakal sih, karena mungkin didikan orang tuanya juga ketat, dia di pondok juga ketat. Pondoknya gontor yang satu, yang keluarga yang ini gontor, yang satunya aku nggak tahu apa deh. Tapi nggak nakal kok, aman-aman aja. Tapi kan otaknya dia, pikirannya dia aku nggak tahu ya, tapi sejauh ini aman-aman aja sih. Lanjut, malai duit neng adik kelas. Si Rawa SMA nggak pernah dipala sih. Iya aku nggak pernah dipala. SMP malah aku dipala sama sekolah sebelah. Teman-temanku banyak, aku nggak pernah. Bejo banget aku ya. Lanjut, judi neng kelas neng ono sing nglaporno balik sekolah puprui neng dalan. Iki mesti cah rusuh ya. Baliknya gerombolan tapi nek ditekoni dhewean wedi, biasanya ngono. Lanjut, di celana soalnya nggak kuat ngempet, nya tak taruh tasnya guru takut lek dek jalan aku bau tai. Gak gitu juga. Aku kalau di sekolah untungnya nggak pernah ngobrol sih, ngompol pernah. Ya Allah. Terus gurumu piye goblok. Lanjut, dipanggil BP karena ketahuan nyimpen bokep di HP. Iki wedok loh. Yuliana 9574. Dulu SMA itu HP ku apa? Nggak ada video sih ya. Soalnya isi galeriku waktu SMA tuh foto-fotonya kita di kelas. Dulu aku SMA tuh aku inget sama gerombolanku tuh suka, misal aku bawa makanan apa gitu, mie, nasi, yang satu agar-agar, yang satu apa, terus digelar di depan kelas gitu makannya bareng. Jadi isinya kayak momen-momen kayak gitu. Lanjut, melu tawuran mbak. Emang masih ada tawuran ya? Angkatan 15. Oh masih, waktu itu sekolahku tuh mau tawuran sama ini SMK 10. Kan horor banget ya SMK 10 ya. Udah lewat-lewat di depan sekolah tuh bawa rantai gitu-gitu. Akhirnya sekitar sekolahku dijaga brimob anjing. Lanjut, ngerebut pacarnya kakak kelas alias nikung. Banyak terjadi ya ketika SMA, cerita cinta yang kayak gitu-gitu, dilabrak kakak kelas gitu-gitu banyak terjadi ya guys. Lanjut, diskors 3 hari berantem sama cowok di tengah lapangan. Lah iki wedok saya ngomong, terus menang siapa? Harusnya kurang lengkap nih ceritanya. Lanjut, hamilin anak orang. Ya aku nggak tahu mau berkata apa gitu. Nek kowe mentengi anak wong iki, nek kowe tanggung jawab, ya wis bejomu. Ya wis syukur gitu. Kalau enggak, ya sudah kuduga. Sudah santai kok ngene iki. Lanjut, umpetin motor guru di gudang olahraga dan kunci gudangnya tak buang ke WC.
Nggak suka aku orang kayak gini. Soalnya biasanya yang suka diumpet-umpetin motornya tuh guru-guru yang culun, yang kalau jaga ujian tidur, yang kalau dia lagi jaga ujian tuh kita bisa nyontek. Biasanya yang diumpetin yang kayak gitu-gitu. Lanjut lagi luwih gondes meneh. Guru BK tak ajak kencan. Masalahnya guru BK aku waktu itu tuh udah pada keriput. Ya mungkin guru BK waktu itu masih cakep ya. Maksudnya masih muda gitu. Guru BK aku tuh udah tua banget malah. Mbak jalannya pelan-pelan gitu loh. Lanjut, dipanggil BK pas waktu PTS gara-gara nyumpel bolongan knalpot motor orang. Ini bukan nakal si jahil doang ya. Lanjut, ini ngurung guru di WC. Kalau aku sering pakai toilet guru, kan bersih toh. Nah itu sering tak pakai buat Baru gak aku seneni. Kamu tuh kamar mandinya udah di sini. Lah kotor kok Pak, makanya aja pilih kasih. Ya kalau kamar mandi guru dibersihin, kamar mandi siswa tuh juga. Jangan cuma kamar mandi guru yang dibersihin. Kan aku jadi pilih kasih kalau mau boker. Lanjut. ML di kamar mandi. Mobile Legend mungkin ya. Mobile Legend. Bersetubuh di kelas pas yang lain sholat duha. Di saat yang lain mencari pahala, kamu malah maksiat. Ya, EYREKPUT. Lanjut, ngerokok neng jero kelas bagian buri saat jam kosong bar ketahuan. Syukur. Ngerokok neng kamar mandi, John. Lanjut, HP disita gara-gara nonton bokep nggak ngajak gurunya. Justru nek HP wis bar disita, Pak daripada mbok sita mending nonton bareng ngono. Pak daripada mbok sita mending tak kei ngono. Minum miras di toilet berdua. Temanku ada yang pernah bawa conggiang ke kelas, minum di kelas, terus ketahuan. Mungkin anaknya wong sugih ya, jadi ya kuwi gerombolane itu. Mbak Pak Tri sing muncrat gitu. Kan dimarahin gitu di depannya. Soalnya marahinnya tuh di depan di taman sekolah gitu loh. Jadi kan yang samping-sampingnya kan kelas, jadi kelihatan gitu ya. Dimarahin tuh anaknya cuman iya Pak, pindah posisi. Iya Pak. Ya sudah sana ke kelas. Santai banget anaknya. Peranakan wong sugih mangangel emang. Ya Allah. Lanjut, ngeweni. Ngeweni adik kelas tiap hari. Raimu ketok sih. Mesum rak bejaji ngono. Koe. Lanjut, mabuk kecubung ketemu guru. Kecubung tuh apa sih, tanaman kan? Lanjut, pernah belandangnya duit SPP ngasih 1 juta terus pas kenaikan kelas diparani polisi neng omah. Lah kok iso? Bapakmu ngelapor ke kowe. Bagus, penjarakan aja anak ini. Lanjut, pernah ketahuan mabuk di kelas pas ujian semester dibawa ke kantor malah minta rokok guru. Reza udah pernah namanya. Mesti 2 hari, ini Reza belum. Ya Allah. Lanjut, ngemek bokong gurune. Gurunya cewek apa cowok nih? Jazuli 2003. Punya adik pasti Jazuli 2002. Ih, receh banget aku. Berarti bapaknya Jazuli 195 berapa gitu ya. Ya Allah. Lanjut. Ngejek mungkin ya, ngejek guru dengan nama yang tidak pantas terus diancam dikeluarkan. Yaitu Heri Jarum. Sumpah, masa aku nggak bohong, baunya itu jarum. Neo dia tuh ada bau-bau wangi habis mandi, bau jarumnya kenceng banget. Gak bohong aku. Kayak semua barang yang dipegang dia tuh jadi bau jarum. Sumpah, Pak Heri ngejek guru aku paling ya itu Heri Jarum. Itu bukan ngejek sih, tapi kayak emang anak-anak manggil gitu sama kakak kelas kan biasa. Gurumu siapa bahasa Indonesia? Pak Heri. Aku jenenge Heri Jarum. Kayak gitu kan bisa kakak kelas. Ono Heri Jarum. Ada lagi yang namanya Bandeng. Aku sampai nggak tahu nama aslinya siapa. Terus aku nanya kakak kelas kan, kenapa kok dibilang Bandeng gitu kan? Jajal lo kok salim mbok ambung tangannya kan mambu bandeng cocot. Terus tak jajal guys. Amis doang, nggak bau bandeng cuman amis. Tapi kenapa harus bandeng gitu ya? Oh, terus kumisnya tuh kayak tipis doang gitu loh, kayak seret gitu doang. Jadi julukannya dia Bandeng gitu. Bahkan dulu saking aku tuh anaknya suka jahil gitu ya.
tak panggil gitu, deng bandeng gitu, melengok. Kan dia berarti sudah familiar ya. Terus Doraemon itu kepala sekolah waktu itu namanya Pak Toto gitu kan, mukanya tuh gemes banget loh, putih terus gembleb gitu kan, terus ipel-ipel gitu, agak duti-duti gitu, terus panggilannya dia Doraemon. Seru ya sama aku ya. Ya ampun, dulu aku pernah toh karena hampir tiap hari aku telat, terus aku dipanggil ke kepala sekolah sama Pak Toto itu, terus kata Pak Toto gini, coba nih baca ayat Al-Quran. Ya udah kan aku bisa baca ya, terus tak baca. Terus Pak masih nanya terus, nggak tahu diri nggak nih murid, kamu baca ini koran. Jadi aku dikasih lihat koran, ada gambarnya anak SD kalau mau sekolah itu harus ngelewatin sungai dan lain-lain. Dia aja yang sekolahnya itu harus ngelewatin rintangan dan lain-lain aja masih tetap mau sekolah loh, dan nggak telat. Tapi saat itu kan aku batin ya, di korannya itu tuh nggak ada ditulis dia nggak telat, dan kita nggak tahu dia masuk jam berapa. Aku mikir gitu kan, lah kamu cuma tinggal bonceng doang diantar mamamu ke sekolah kok berangkatnya telat-telat. Udah besok kalau kamu telat, kamu tak ini antar jemput berangkatnya sama saya. Ya aku seneng toh yo, ya nggak? Diantar jemput kepala sekolah, kapan lagi ya kan? Malah tak update waktu itu di pet ya. Lanjut, ganti profil WA foto BP, terus broadcast Jumat libur karena hari kejepit. Goblok ki. Terus sekolahnya sepi, ngono gurune do bingung ki muridnya yang di KB gitu ya. Tapi kalau teman-temanmu percaya, goblok sih temanmu. Lanjut. Ngadu ke kepala sekolah buat marahin guru. Wajar juga itu. Kayak aku seringnya tuh, ini loh Bu, ini loh Pak, guru bahasa ini masa ngasih tugas? Iya sering sih itu wadul-wadulan. 3 tahun sekolah nggak bisa matematika podo. Daftar kuliah aku nyari yang nggak ada statistika, tapi kejeblok ya. Ternyata di Unika tetap ada statistika. Sampai semester 7 sampai kamu kuliah ada perhitungan statistika yang rumit. Pernah disangka mbak guru meteng ngasih mlebu BK mbak. Ih. Lanjut, niatnya gombali guru mbak, gurunya malah ngamuk terus di BK. Padahal zaman sekarang yang waktu itu sempat viral malah gurunya gombalin muridnya juga ya. Lanjut, bolos ke kota tetangga sampai guruku nyamperin ke rumah kalau aku nggak ada di sekolah. Guru BK aku nggak ada yang sampai seniat ini. Ya aku bolos-bolos itu juga nggak ketahuan. Lanjut, berani berbuat hal yang belum waktunya lepas perjaka. Halah, gue ambil sabun, ambil bantal seo. Lanjut, gebukin kakak kelas hanya untuk ngebelain temen cewek yang satu kelas yang ngadu digodain sama kakak kelas. Bagus. Sering turun yang pupune cewek karo rak bayar, tapi njaluk kembalian. Maksudnya, kowe mau jajan mau boleh? Gorengan siji padahal njepoke 3 bayarnya siji. Goblok ki. Ya. Mas Bagus pernah? Oh enggak, pernah. Pernah. Mas Bagus dulu SMA-nya mana? SMK. Mas Bagus SMK ya, tolong. Rame-rame jorokin teman ke kolam lele, goblok ya Allah. Tuh ke mesake deng. Aku tuh sebel kalau ada anak yang dibully sampai bulinya tuh rame-rame gitu, yang dia emang udah pasrah nggak bisa menyelamatkan diri gitu loh. Tuh aku sebel banget tuh. Kayak apa sih, kayak yang ngebully tuh kayak aku merasanya jajal kowe nek neng posisine DN ki piye ngono lho. Di saat kamu tuh mau dibully tapi emang udah nggak berdaya karena yang dipegangin lah, ditali lah, dimasukin tong sampah yang gitu-gitu kan kasihan ya. Aku pernah masukin tong sampah orang nggak sih? Enggak kok, enggak aku nggak pernah. Baru mau masuk SMA, lihat rasa melu komen kan ini pas SMA. Apalagi selakangan lagi ngomongku sekarang itu kan itu ya apa namanya online, jadi kenakalan apa, paling ngedit foto lagi maskeran, lagi makan pakai celana pendek gitu-gitu, nggak asik ya sekarang. Tapi katanya sekolah mau diberlakukan seperti biasa lagi loh. Good luck. Jambakin rambut adik kelas. Apakah kamu tipe kakak kelas yang songong sok cantik itu? Hai Nina Salsa. Lanjut, pernah mojokin guru cewek ke sudut kelas sama teman-teman. Kok gitu sih? Kasihan gurumu. Lanjut. Gugurin kandungan. Si SMA loh, John. Hati-hati ya teman-teman, buat kalian yang sampai sekarang aku masih lihat chatnya, kayak bukan lihat sih, tak bales. Mbak aku lagi hamil. Orang tua aku nggak tahu, terus pacarku suruh gugurin.
namanya gugurin, apalagi kalian, banyak dari kalian yang punya pilihan untuk pakai obat aja daripada ke dokter, karena kalau ke dokter itu orang tua harus tahu, atau kayak lembaga-lembaga yang disediakan pemerintah juga syaratnya kan orang tua harus tahu gitu kan. Itu kan kalau pakai obat itu pasti ada efek sampingnya, entah kandungannya jadi kering, entah nggak bisa hamil lagi, entah kandungannya jadi lama dan lain-lain gitu ya. Kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana, jadi berhati-hatilah, jangan bodoh. Aku sering banget bilang, jangan pernah percaya kata-kata laki-laki kayak aku nggak akan ninggalin kamu kalau kamu ngasih ini. Dia kalau setia sama kamu, dia kalau serius sama kamu, ya nggak usah ada embel-embel kamu harus ngasih apa, tuh dia setia-setia aja gitu loh. Apalagi sampai hamil gitu terus nggak bilang cerot dalam, terus tiba-tiba udah cerot baru bilang, itu kan jadi buat yang nggak punya pacar sampai sekarang belum pernah pacaran, bersyukur Anda. Itu tadi ya komen-komenan dari kalian tentang masa SMA. Kalau menurutku masa SMA aku paling nakal yaitu bolos. Kalau masalah nggak bayar di kantin, jujur aku nggak pernah, karena aku tipe anak yang tertib gitu ya. Hah, tertib kok bolosan? Tertib tuh ya bayar gitu loh. Dan makananku di kantin itu udah ketebak sama ibu kantinnya. Oh, Dela tuh pasti belinya ini. Pasti tuh aku kalau nggak nasi goreng mie goreng sama teh kotak sama susu ultra, tuh aku pasti itu. Dulu SMA aku masih ingat kan, sama kalau ada puting pedes, wah itu. Kenakalan, bolos, ngece-ngece gitu doang sih, nggak ada yang sampai. Dulu ada adik kelasku bakar kelas, bakar AC. Buku ya aku ngerti kuwi pikirannya dia entar kondi goblok kok. Bakar AC dulu kan SMA aku ASEAN tertutup gitu ya, kalau lampunya dimatiin pasti gelap, terus makanya dikasih CCTV sama mereka. Ya itu sih aku belum menemukan. Kenakalan tuh aku pakai pertama kali tuh aku SMA, pakai tapi nggak ketahuan. Tapi aku cuman iseng kayak kepo gitu loh rasanya gimana, nggak yang sampai ketergantungan harus beli atau gimana enggak sih. Itu sih kenakalanku SMA. Astagfirullahaladzim, ya Allah sesok anakku piye ki. Pikiranku itu doang sekarang gitu ya. Nggak apa-apa ya. Buat kalian terima kasih yang udah urun cerita gitu ya, SMA kalian ngapain aja ya. Semoga cerita kalian tuh bisa diceritakan ke anak cucu kalian gitu ya, yang positif-positif, atau bisa jadi pelajaran buat anak cucu kalian juga. Semoga orang-orang yang pernah melakukan kenakalan yang luar biasa di masa SMA juga sekarang menjadi pribadi yang lebih baik. People change, manusia itu pasti berubah dari waktu ke waktu. Nggak usah bertahun-tahun, hari ini sama besok aja mungkin kalian bisa berubah gitu kan. Bisa dari lingkungan, bisa dari apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, kejadian apa yang kalian alami itu bisa membuat kalian menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Tapi semoga itu menjadikan kalian pribadi yang lebih baik. Gitu sih teman-teman, semoga video ini menghibur buat kalian. Aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan, mohon maaf lahir batin. Dan aku mau ngucapin juga selamat hari kenaikan Isa Al-Masih buat yang merayakan gitu ya. Jadi gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.